Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim SPDI, guru kelas MI di Miss Alwaslia Gading, Kota Tanjung Balai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dengan nomor induk mahasiswa 251700472. Pada hari ini, Kamis 8 Mei, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Miss Alwaslia Gading, Kota Tanjung Balai untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan materi bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wajah Allah. Baik, bertemu lagi bersama Bapak dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Alhamdulillah, amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan dulu. Baik anak, siapa hari ini yang tidak hadir? Coba dulu kawan-kawannya periksa ada yang tidak hadir. Ada semua? Alhamdulillah. Periksa dulu kebersihan. Sudah bersih? Sudah rapi bajunya? Sudah pakai peci semuanya? Sudah masuk ke dalam baju semuanya? Baik, alhamdulillah. Dengan berpakaian rapi, lingkungan yang bersih, maka proses belajar hari ini akan berjalan dengan baik. Ya, kita mulai ya. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, supaya tidak jenuh, supaya hati kita gembira, ayo kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya. Ya, berdiri. Nanti Bapak menyanyikan, kalian menjawab ya. Paham? Baik, kita mulai. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana senyummu? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tuh. Oke, anak-anak, sebagai pelajar, kita harus mencintai negara Indonesia. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kita mengetahui lagu-lagu nasional Indonesia. Baik, sama-sama kita nyanyi ya. Nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Sama-sama ya. Garuda Pancasila, aku pendukung Karya proklamasi sedia membantu Pancasila rakyat dengan Nusantara berdiri bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, itu salah satu lagu kebangsaan, lagu nasional Indonesia. Oke? Baik. Baik anak-anak, hari ini kita pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian peserta didik memahami fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Ya, nah dari itu tadi tumbuhan. Berarti ada satu contoh tumbuhan ini. Ini apa namanya? Tumbuhan. Berbentuk apa? Bunga. Nah, tumbuhan ini ada bagian-bagiannya. Ini apa? Batang yang bagus ini? Iya, yang putih. Yang di dalam? Ada satu lagi apa namanya? Yang bisa dimakan, manis, ada rasanya, ada asam apa? Apa namanya?
buah, iya kan? Jadi ada bagian-bagian nanti. Jadi di tumbuhan ini ada bagian-bagiannya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada juga buah. Baik, materi kita adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, apa materi kita? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik, mari sama-sama kita melihat video. Baik anak-anak, mari sama-sama kita menonton video tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Baik anak-anak, setelah tadi kita menyaksikan video pembelajaran bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, baik, Bapak tanya dulu kepada kalian. Siapa yang tahu fungsi dari akar? Ya, apa itu Ailan? Ya, fungsi akar adalah menyerap air dari tanah. Benar? Oke. Selanjutnya, apa fungsi dari batang? Siapa yang tahu? Ya, apa itu? Memancarkan air, nutrisi, dan makanan. Iya, mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya. Selanjutnya, siapa yang tahu fungsi dari bunga? Iya, apa itu? Sebagai alat berkembangbiakan. Benar? Iya, benar. Selanjutnya, siapa yang tahu fungsi dari daun? Ya. Benar? Daun fungsinya tempat terjadinya fotosintesis? Ya, benar. Bagus. Ternyata semuanya sudah paham dan menyimak isi dari video tersebut. Baik, anak-anak. Hari ini kita diskusi bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba dulu keluarkan lem dan gunting. Sudah, yang dibawa lem dan guntingnya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah membawa. Kelompok 3 sudah membawa. Kelompok 4. Oke. Ini dia tugasnya ya. Perhatikan semuanya. Perhatikan ini nanti lembar kerjanya. Lembar kerjanya ini ada Bapak sediakan. Nah, di sini tabel bagian tumbuhan dan fungsinya. Ini adalah gambar-gambar bagian dari tumbuh-tumbuhan ya. Nanti kalian pilih salah satunya, misalnya akar, pilih gunting, kemudian lempetkan kemari, buat namanya, kemudian buat fungsinya apa. Paham semua? Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, selamat bekerja. Tulis.
siap semua tugas kelompoknya? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari hasil diskusi tadi, kelompok mana yang mau tampil presentasi? Baik, kelompok 1 baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Akan adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Batang adalah mengalirkan air, nutrisi dan makanan untuk membagian tumbuhan. Daun adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Bunga adalah sebagai alat untuk pembentukan. Buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan berisi di dalam. Benar? Benar, iya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau tampil? Ya, kelompok 2, ayo maju. Ya, kawan-kawannya dengarkan ya, disimak ya. Yang disampaikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang Sama apa tadi? bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Satu agar menyerap Yang lain simak ya. nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Dua batang menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun tempat terjadi proses fotosintesis, tempat keluarnya uap air dan oksigen. Bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuh. Buah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi di dalamnya. Baik, benar kelompok 2? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, setelah tadi kita diskusi kelompok, sudah melaksanakan presentasi, maka selanjutnya kita melaksanakan tugas mandiri. Baik, di sini ada tugas mandiri, satu orang satu, nanti ditulis namanya, dijawab soal-soalnya ya. Oke. Tukar soalnya dengan kawan di sampingnya. Ya, ditukar ya. Nah, tukar. Ditukar. Sudah ditukar? Sudah. Baik, ayo kita lanjut untuk soal nomor 1. Coba dulu baca Alia. Apa fungsi utama daun pada tumbuhan? A. Baca A. A. Menyimpan cadangan makanan. B. Proses fotosintesis. C. Menyerap air dan mineral. D. Menopang tumbuhan. Apa jawabannya? B. Ya, sebagai proses fotosintesis. Benar? Ya, checklist ya kalau sudah benar. Selanjutnya nomor 2. Coba dulu Rida. Bagian tumbuhan-tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi adalah A. Batang. B. Daun. C. Bunga. D. Akar. Jawabannya? C. Jawabannya C, benar? Ya, selanjutnya nomor 3. Coba dulu A. Akar pada tumbuhan adalah fotosintesis. B. Menyerap air dan mineral. C.
Atas, D menyimpan makanan. Jawabannya B. Jawabannya B. Apa itu B? Baik, sudah semuanya. Buat benar salahnya berapa, kembalikan kepada temannya tadi lembar tugasnya masing-masing. Baik, kumpulkan ke depan. Ayo sini dari timur. Satu orang, satu kelompok mengumpulkan lembar jawabannya ke depan. Nomor satu orang. Ayo. Ayo sini ada kumpul satu orang setiap kelompok. Kelompok dua mana? Baik, demikian ya kan. Tadi pembelajaran tugas, menyelesaikan tugas mandiri. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kembali, ya kan? Mengulang kembali materi dari tadi. Baik, apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Siapa yang tahu? Apa? Akar, buah, batang, daun. Oke, tepuk tangan. Bagus. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab? Apa tadi dari fungsi dari batang? Iya, coba. Oke, batang fungsinya mengantarkan air nutrisi ya kan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian tadi apa yang tadi fungsi dari daun? Ada yang tahu fungsi dari daun? Fungsi dari daun ya, apa tadi nak? Iya, bagus, tempat terjadinya proses fotosintesis. Baik, selanjutnya apa fungsi dari bunga? Siapa yang tahu? Iya, apa fungsi bunga? Sebagai alat berkembang biakan. Dan yang terakhir, coba dulu. Siapa yang tahu fungsi dari buah? Apa nak? Iya, bagus. Fungsi buah adalah sebagai tempat cadangan makanan dan melindungi biji. Anak-anak, mari sama-sama kita mendengarkan lagu daerah Kota Tanjung Balai. Yang tahu bernyanyi bersama. Baik anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan lagu daerah Kota Tanjung Balai, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membacakan surah pendek, surah Al-Ikhlas. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, kita pulang. Jangan lagi kemana-mana. Rapikan dulu kelasnya, baru boleh pulang. Oke, baik. Hati-hati jalan. Hati-hati jalan.